Ya kan ini ada renovasi stadium oleh pemerintah 1,9 triliun. Saya pikirin dulu, kan boleh dong saya mikir. Kan kalau mereka mikir-mikir bantu Merah Putih, saya juga boleh dong mikir-mikir bantu klub. Mampus. Erick Thohir sangat tegas lakukan hal ini kepada dua klub yang tahan pemain ke Timnas U23. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan sinyal ancaman ke Persija Jakarta dan PSM Makassar akibat dari penahanan pemain ke Timnas U23 Indonesia. Seperti diketahui, polemik pelepasan pemain ke Timnas Indonesia ini masih berlanjut. Semua ini bermula dari Persija Jakarta dan PSM Makassar yang enggan melepas pemainnya ke Timnas U23 Indonesia. Meski para pemain timnas ini telah menjalani persiapan di Thailand, namun polemik yang terjadi di tanah air belum juga berakhir dan masih berlanjut. Bahkan terbaru Erick Thohir memberi sinyal ancaman untuk Persija dan PSM yang memutuskan melarang pemainnya membela timnas U23 Indonesia. Ya, nanti saya catat klub yang tak melepas pemain, ujar Erick Thohir. Ya, saya pikirin dulu, kan boleh kita pikir dulu, tegasnya. Kan mereka juga mikir-mikir bantu Merah Putih, jadi boleh dong saya juga mikir bantu klub, boleh gak? Tanya Erick. Kan ini ada renovasi stadion oleh pemerintah 1,9 triliun, nanti kita catat dan ada rekomendasinya. Ini bukannya saya ngancem ya, tapi saya mau membangun klub yang cinta Indonesia juga dong, ucapnya. Ya pasti supporter juga akan sedih, pasti supporter ada yang namanya Merah Putih, ada yang Persija, ada yang PSM, ada yang seperti apa lagi. Kita lagi memfasilitasi stadion untuk dimiliki PSM, termasuk JIS ini kita renovasi termasuk untuk Persija juga, bukan hanya timnas saja, ujarnya. Timnas Indonesia bisa batal lawan Portugal di FIFA Matchday tahun depan gara-gara ini. Erick Thohir pikir-pikir bahwa timnas Portugal ke Indonesia gara-gara banyak pemain yang tak dilepas ke timnas Indonesia. Sekadar diketahui, ada beberapa klub Liga 1 yang keberatan melepas pemain mereka ke timnas Indonesia U23. Persija Jakarta dan PSM Makassar merupakan dua klub di antaranya. Jadi ia takutkan hal-hal serupa terulang saat timnas Indonesia membutuhkan pemain. Kalau nanti kami bawa Portugal ke Indonesia, ya kami mikir juga, kata Erick Thohir. Hanya saja jika laga timnas Indonesia versus Portugal digelar, laga itu kemungkinan dalam agenda FIFA Matchday. Otomatis saat ajang itu bergulir, para klub wajib melepas sang pemain ke timnas Indonesia. Erick Thohir mengaku sebenarnya tidak mau melanjutkan perselisihan dengan klub. Sebab pemanggilan pemain itu demi kepentingan timnas Indonesia. Nah, tapi kan akhirnya menjadi ancaman. Kami tidak perlu diskusi itu ya. Ini kan sama-sama pokoknya Merah Putih segalanya. Kami ngerti kok, tutup Erick. Setelah beberapa lama mendampingi skuad, konsultan timnas U17 Indonesia, Frank Wormuth, memuji kualitas para pemain. Akan tetapi ada beberapa catatan yang harus segera diperbaiki sebelum tampil di Piala Dunia. Seperti diketahui, Frank Wormuth telah datang di Indonesia sejak awal Agustus. Selama bersama timnas U17 Indonesia ini, Wormuth sudah melihat kemampuan para pemain timnas U17 Indonesia. Baik itu pemain yang masuk kerangka utama tim maupun 42 pemain muda yang masih mengikuti tes dari hasil seleksi di 12 kota sebelumnya. Wormuth mengakui bahwa para pemain muda Indonesia memang memiliki kualitas yang bagus. Akan tetapi dia masih menyoroti beberapa hal, salah satunya permasalahan fisik pemain. Selain kondisi fisik pemain, Wormuth juga mengungkapkan bahwa saat ini timnas U17 Indonesia mengalami kesulitan mencari beberapa pemain untuk posisi yang dibutuhkan. Ya, saya melihat mereka semua punya kualitas yang bagus dan hal itu penting, ujar Frank Wormuth. Mereka semua bisa memainkan bola dengan baik, tetapi untuk bermain di sebuah turnamen dibutuhkan fisik yang bagus.
Untuk meningkatkan fisik butuh waktu lanjutnya. Media Vietnam soroti kepercayaan diri Shin Tae-yong bahwa timnas Indonesia U23 jadi yang terbaik di Piala AFF U23. Media Vietnam Sohaven menyoroti kepercayaan diri Shin Tae-yong bahwa timnas Indonesia U23 jadi yang terbaik di Piala AFF U23. Sohaven mengklaim juru taktik asal Korea Selatan itu siap bersaing memperebutkan gelar juara dengan Vietnam U23 di turnamen tersebut. Pelatih Indonesia Shin Tae-yong menyatakan siap bersaing memperebutkan gelar juara bersama Vietnam U23, tulis judul artikel Sohaven. Pelatih Shin Tae-yong memberikan pernyataan percaya diri setelah dia dan anak asuhnya bertolak ke Thailand untuk mengikuti turnamen Piala AFF U23 tahun 2023, tambahnya. Pelatih Korea itu menegaskan meski tak memiliki kekuatan terbaik, ia tetap ingin anak asuhnya menjadi juara Piala AFF, lanjut media Vietnam itu. Sebagai informasi, hanya 3 tim juara grup A, B, dan C, dan 1 tim runner-up grup terbaik yang berhak lolos ke babak semifinal pada 24 Agustus 2023. Sementara itu, perebutan tempat ketiga dan final akan digelar pada 26 Agustus 2023.